Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Kita bertemu lagi di channel Mas Imam Nawawi dan kita coba ikut melihat tentang dinamika politik secara awam tapi waras. Sahabat kalian, berita terbaru kita melihat bahwa Gerindra langsung buru-buru memberikan sebuah statement pasca Prabowo bertemu dengan SBY. Di detik itu dituliskan judulnya Gerindra titik 2, tak ada obrolan politik antara SBY dan Prabowo saat Lebaran. Ini dua hal bisa kita lihat. Pertama adalah pertemuan, kemudian yang kedua adalah momentum Lebaran. Kalau seorang Prabowo bertemu SBY, normalnya apakah mungkin dua tokoh politik nasional ini tidak berbincang soal politik? Di dalam keduanya adalah seorang politisi. Nah, itu bisa dijawab ya oleh hati kita masing-masing. Yang kedua, di dalam momentum Lebaran, memang ini menarik bagi setiap tokoh politik untuk katakanlah bertemu secara bebas, kemudian keluar mengatakan ini pertemuan Lebaran, maaf-maafan. Tentu saja mereka berkata benar, karena tidak mungkin di dalam Lebaran, di dalam tradisi Indonesia, orang bertemu dan tidak ada saling mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kata mohon maaf itu adalah sebuah kesadaran, ketulusan, atau itu hanya sebuah kebiasaan? Terutama kebiasaan Lebaran. Nah, sahabat kalian, yang menarik di sini adalah mengapa Gerindra seakan tergesa-gesa mengatakan pasca pertemuan itu tidak ada obrolan politik. Mengapa itu dilakukan? Ya, ini sebuah pertanyaan yang saya kira normal saja. Ya, kalau kita lihat di sini ungkapan dari Ketua Harian Gerindra, yaitu Sufmi Dasko Ahmad, kemarin silaturahmi biasa, Lebaran maaf-maafan seperti biasa. Nah, kalau saya lihat di sini sepertinya memang Prabowo ya memberikan sebuah dalam tanda kutip instruksi gitu ya, bahwa katakan ke media bahwa ini bukan pertemuan yang bicara politik, tapi maaf-maafan. Mengapa itu penting? Kita menduga pertama karena Prabowo melakukan itu di saat kencangnya isu ataupun agenda yang sedang didiskusikan agar Prabowo bisa bertemu dengan Megawati. Dan kita tahu dalam konteks politik, Demokrat dengan PDIP adalah dua partai yang tentu akan sulit bertemu dalam sebuah koalisi. Jika tidak ada ungkapan bahwa Gerindra bertemu Demokrat, dalam hal ini Prabowo SBY, ya soal bahwa itu adalah pertemuan biasa, maka PDIP akan mencatat bahwa Prabowo sedang menjalankan misi untuk bertemu dengan banyak pihak. Sedangkan kalau kita lihat posisi Demokrat dalam politik 2024 sampai 2029 itu tidak begitu kuat. Bisa kita lihat dari perolehan suara Partai Demokrat yang mana pada 2024 itu hanya mencapai 11.283 sekian ya suara, alias 7,43%, berada di atas PAN ya yang mencapai 10.984.000 sekian atau 7,24%. Artinya kalkulasi di parlemen, posisi Demokrat tentu saja bukan partai yang secara khusus bisa diandalkan dalam agenda-agenda perpolitikan untuk mendukung pemerintahan jika Prabowo nanti langsung menjadi presiden pasca sidang MK tentunya. Nah, itu sebagai sebuah dugaan mengapa kemudian Gerindra harus segera mengatakan atau mengumumkan, enggak, itu tidak ada obrolan politik. Tapi seperti yang pertama kita sampaikan di awal, bahwa apakah mungkin dua politisi bertemu
tidak membicarakan soal politik, itu sama dengan dua kepala sekolah bertemu lalu tidak membahas soal pendidikan. Dan sama sekalian kalau kita juga lihat historis ya, salah satu sisi historis antara Demokrat dengan Gerindra, sepertinya memang posisi Demokrat ini dalam koalisi Indonesia Maju betul-betul hanya ya dalam tanda kutip Demokrat ataupun SBY dalam hal ini nyaman untuk berbicara berdiskusi dengan Prabowo. Kalau kita lihat dulu salah satu berita judulnya janji Gerindra ke Demokrat itu kalau gabung Indonesia Maju tidak sekedar jadi pelengkap. Ya, itu seperti dikatakan Habibur Rahman di rumah besar relawan Prabowo 08 Selipi Senin 11 September 2023 bahwa dan kalau misalnya Partai Demokrat bergabung ya dengan kami, kan Partai Demokrat bukan menjadi sekadar pelengkap yang sudah lengkap, misalnya yang sudah cukup untuk maju. Ini menunjukkan bahwa bagi Gerindra, Demokrat adalah teman yang mereka temukan di perjalanan koalisi Indonesia Maju, dan sekecil apapun suara dan potensi atau kekuatan Demokrat di parlemen di Senayan nantinya, SBY tetap pertama merupakan senior seperti kata Prabowo, kedua dia juga seorang politisi yang ahli strategi, dan ketiga Prabowo sangat berkepentingan untuk mendapatkan masukan-masukan agar agendanya ke depan di dalam pemerintahan berjalan dengan baik. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Prabowo bertemu dengan SBY, apakah akan dipandang sebagai hal yang menyenangkan bagi PDIP? Disinilah mungkin Gerindra dan Prabowo beserta seluruh ya orang-orang penting atau pejabat teras Partai Gerindra merasa perlu untuk mengatakan bahwa Gerindra bertemu Demokrat, Prabowo, SBY tidak berbicara politik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.